Parma teguh pada pendiriannya soal Giovanni Leoni. Bek muda yang diburu Inter dan Milan itu hanya akan dilepas jika ada tawaran senilai 40 juta euro, tanpa diskon. Menurut laporan FC Internews, klub mematok harga tinggi karena Leoni, yang berasal dari Roma dan besar di Padova, kini menjadi incaran banyak klub, termasuk dari luar Italia. Terbaru, Parma menolak tawaran Bournemouth senilai 25 juta euro plus 5 juta euro bonus. Nilai Leoni pun bisa semakin melambung. Ia sudah mendapatkan prapanggilan dari pelatih baru timnas Italia, Gennaro Gattuso, untuk laga bulan September. Jika debutnya di level internasional berjalan baik dan ia tampil gemilang di musim mendatang, nilainya diperkirakan bisa melonjak hingga 70 juta euro. Meski Milan dan Inter terus mengamati situasi, negosiasi belum mencapai titik temu. Parma baru bersedia membuka pembicaraan jika tawaran mencapai 35 juta euro ditambah 5 juta euro bonus, dan mungkin juga menyertakan persentase penjualan di masa depan. Musim yang dijalani Ebenezer Akinsanmiro bersama Sampdoria tidaklah mudah. Gelandang kelahiran 2004 milik Inter itu sempat menghadapi berbagai tantangan, meskipun klub Blu Cerciati akhirnya berhasil lolos dari degradasi. Kini, masa depannya masih terbuka lebar. Menurut laporan dari Matteo Moretto dalam sebuah video di kanal YouTube Fabrizio Romano, ada kemungkinan Akinsanmiro akan bermain di Serie A musim depan dengan status pinjaman. Salah satu klub yang tertarik untuk merekrutnya adalah Pisa, yang tengah memantau situasinya dengan serius. Setelah muncul kabar beberapa hari lalu yang menyebut Cagliari sebagai kandidat serius dalam perburuan Sebastiano Esposito, kini El Unione Sarda mengonfirmasi bahwa negosiasi antara klub asal Sardinia dan Inter masih berada pada tahap awal. Meski demikian, kedua manajemen telah mulai membangun dasar-dasar kesepakatan. Ada dua skenario yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama adalah peminjaman dengan opsi pembelian di akhir masa pinjam. Skenario kedua, yang lebih ambisius dan menuntut secara finansial, adalah pembelian permanen. Nilai transfer disebut-sebut berada di kisaran 7 juta euro, ditambah klausul persentase dari penjualan di masa depan. Walaupun negosiasi masih dini, minat Cagliari terhadap Esposito benar-benar nyata. Galatasaray tampaknya menaruh jeda pada negosiasi untuk mendatangkan Yann Sommer. Klub raksasa Turki itu kini tengah mengevaluasi sejumlah opsi lain untuk posisi penjaga gawang. Menurut laporan dari jurnalis Ekrem Konur, nama yang kini masuk radar adalah Maduka Okoye dari Udinese. Kiper asal Nigeria tersebut disebut telah ditawarkan kepada Galatasaray, dengan nilai pasar yang diperkirakan berada di kisaran 15 juta euro. Saat ini, manajemen Galatasaray masih dalam tahap penjajakan terhadap beberapa kandidat sebelum mengambil keputusan final terkait penjaga gawang utama mereka untuk musim depan. Francesco Acerbi dan Inter bisa saja berpisah musim panas ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, setelah kepergian Simone Inzaghi, klub tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi sang bek senior. Dalam kontraknya, Acerbi diketahui memiliki klausul yang memungkinkan Inter mengakhiri kerjasama secara sepihak dengan membayar penalti sebesar 500.000 euro. Hubungan antara pemain dan klub juga sempat merenggang musim lalu, ketika Acerbi memilih menjalani pemulihan cedera di bawah pengawasan tenaga medis di luar struktur Inter. Pelatih baru, Christian Chivu, dikabarkan sangat menginginkan Giovanni Leoni dari Parma untuk memperkuat lini belakang. Dalam pandangan manajemen baru Aktre, peralihan dari pemain kelahiran 1988 ke bakat muda kelahiran 2006 dianggap sebagai langkah ideal untuk regenerasi skuad. Namun, Parma masih belum berniat menurunkan harga sang bek muda. Kini, baik Acerbi maupun Inter sedang mempertimbangkan opsi masing-masing. Masa depan sang bek tengah pun masih belum jelas. Negosiasi antara Inter dan klub Brugge untuk transfer Alexander Stankovic masih terus berjalan, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan final. Setelah pertemuan beberapa hari lalu di markas Inter dengan perwakilan klub Belgia, pembicaraan tampaknya mengalami sedikit kebuntuan, meski sudah ada kesepakatan awal mengenai satu aspek penting, yaitu formula transfer. Klub Brugge ingin meminjam Stankovic dengan opsi pembelian permanen seharga sekitar 10 juta euro, dan sejauh ini kedua pihak tampaknya sepakat soal ini. Namun, hambatan utama dalam kelanjutan negosiasi adalah klausul pembelian kembali yang ingin disertakan oleh Inter. Nerazzurri ingin tetap memiliki kendali atas masa depan gelandang muda kelahiran 2005 tersebut,
yang juga merupakan putra dari legenda klub, Dejan Stankovic. Menurut laporan Sky Sport, persoalan utama masih berkisar pada angka klausul pembelian kembali tersebut. Awalnya, Inter mengajukan nilai klausul pembelian kembali yang sangat tinggi, yakni antara 28 hingga 29 juta euro. Nilai tersebut sempat menuai kritik dari sebagian tifosi yang menilai angka itu terlalu berlebihan. Dalam perkembangan selanjutnya, angka tersebut diturunkan menjadi 24 hingga 25 juta euro, dan kini kabarnya berpotensi mencapai titik temu di kisaran 20 juta euro. Jurnalis Massimo Marianella, saat tampil di studio Sky Sport, menganalisis situasi terkini di Inter, khususnya di lini serang yang sudah mengalami banyak perubahan di bursa transfer musim panas ini. Ia menyampaikan, Inter saat ini memiliki satu penyerang terlalu banyak. Pio Esposito tampil sangat baik, dan menahannya sebagai striker keempat di tim besar bisa saja menghambat perkembangannya. Mereka juga sudah merekrut Boni, yang bisa bermain sebagai penyerang tengah maupun di belakang striker, dan masih ada Taremi. Saya bertanya-tanya apakah Inter sedang mempertimbangkan untuk mendanai pasar transfer dengan menjual salah satu dari Thuram atau Lautaro, karena kalau tidak, saya kesulitan memahami pencarian penyerang baru. Nkunku bukan penyerang murni, tapi jika kamu membelinya, artinya kamu ingin memainkannya. Terlepas dari biaya transfer dan gajinya, itu adalah investasi yang harus dilakukan dengan rencana yang jelas. Jika dia datang, maka hierarki di lini serang harus ditata ulang. Mantan pelatih timnas Italia, Gianpiero Ventura, angkat bicara mengenai potensi Napoli di bawah komando Antonio Conte. Dalam wawancaranya di program Marte Sport Live di Radio Marte, Ventura menilai bahwa Napoli berada di momen penting dalam sejarah mereka. Bursa transfer Napoli baru saja dimulai, tapi arah yang diambil sangat menjanjikan. Pertahanan sudah menjadi kekuatan utama, dan lini serang menurut saya perlu diperkuat, sesuatu yang kini sudah mulai dilakukan. Saya melihat adanya tekad untuk melakukan sesuatu yang besar. Ini bisa menjadi momen bersejarah bagi Napoli, kesempatan untuk memulai siklus baru yang tidak terjadi setelah gelar Scudetto bersama Luciano Spalletti karena alasan yang kita semua tahu, ujar Ventura. Menurutnya, Napoli juga diuntungkan oleh kondisi para pesaing. Saya katakan ini karena menurut saya Inter sedang mengalami krisis identitas, Milan perlu dibangun kembali, dan Roma serta Lazio masih menjadi tanda tanya. Napoli punya keunggulan dari segi kontinuitas teknis, dan klub saat ini benar-benar mendukung ide dan keinginan Conte. Itu adalah sinyal yang sangat kuat, tutup Ventura. AS Roma terus menunjukkan ketertarikan serius terhadap Richard Rios, gelandang asal Kolombia milik Palmeiras yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Inter saat isu kepergian Calhanoglu mencuat. Menurut laporan Sky Sport, klub ibu kota Italia itu telah mengajukan tawaran resmi kepada Palmeiras. Namun, masih terdapat selisih sekitar 5 juta euro antara penawaran Roma dan nilai yang diminta oleh klub Brasil tersebut. Negosiasi diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Gianluigi Donnarumma kembali menjadi sorotan usai tampil gemilang dalam musim terbaik sepanjang karirnya. Kiper timnas Italia itu kini tak hanya menjadi nama besar di kancah internasional, tetapi juga incaran utama di bursa transfer, mengingat kontraknya bersama Paris Saint-Germain akan habis pada Juni mendatang. Selama ini, sempat beredar kabar bahwa Inter Milan tertarik untuk mencoba merekrutnya. Namun menurut laporan terbaru dari L'Equipe, justru klub-klub Premier League yang kini bersiap melancarkan serangan untuk memboyong sang penjaga gawang. Manchester City, Manchester United, dan Chelsea disebut-sebut telah memantau situasinya dengan seksama. Meski prioritas Donnarumma tetap memperpanjang kontraknya di Paris, belum tertutup kemungkinan baginya untuk mencari tantangan baru setelah 4 musim penuh kesuksesan bersama PSG.